Jadi sebenarnya saya berangkat itu bingung. Saya paling sedih, paling takut, paling benci itu kalau ngomong di depan para ibu-ibu. Kenapa? Barangkali rumangsa paling ganteng. Tapi bukan orang ganteng. Sebab penyakit paling gawat kan rumangsa pintar tapi orang rumangsa subi tapi orang nah itu paling bahaya. Penyakit rumangsa. Saya takut ini rumangsa paling ganteng. Tapi insya Allah banding gaji karjo, gaji Reza itu paling ganteng deh ya. Yang kedua, kenapa saya kok benci kalau pidato atau ceramah di ibu-ibu. Sebab Rasulullah SAW ngendika, ma taraktu fikum ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Setelah mati, kata Rasulullah, setelah saya mati, saya tidak akan meninggalkan fitnah, cobaan yang lebih dahsyat bagi orang lelaki yang melebihi wanita. Artinya apa? Wanita adalah cobaan yang paling dahsyat bagi seorang laki-laki. Dan terbukti para hadir, monggo mengerti-ngerti. Rata-rata para koruptor pasti di belakangnya bermain dengan wanita. Ya nopo nggih? Raja-raja yang tumbang karena main wanita. Jadi wanita penghancur laki-laki, makanya saya benci dengan wanita. Benar-benar cinta ya Pak. Masuk surga wanita ya. Tapi satu sisi saya paling takut, paling hormat kepada wanita karena ibu saya wanita. Ya nopo nggih? Rasulullah matur ditanya sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling saya hormati? Ummuk, ibumu. Thummaman, sitan mati Rasulullah, ummuk ibumu. Thummaman ya Rasulullah, ummuk ibumu. 3 kali. Baru yang keempat adalah abu bapak. Jadi makhluk yang wajib kita hormati yang pertama adalah ibu, dan kebetulan ibu saya perempuan, makhluk yang paling saya hormati adalah wanita. Tapi satu sisi juga kasihan. Kenapa kasihan? Ngata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mantu sholat id, lalu jalan ada segerombolan wanita, lalu matur, ya masyarakat nisa tasoddaqna waqtina minal istighfar. Hei para wanita, banyaklah sedekah, banyaklah istighfar. Kenapa? Inni ra'aitu kunna min aktsari ahli nar. Isra Mi'raj pun sama. Rasul ittala'tun nar fa inna atradi an-nisa. Ketika Rasul Isra Mi'raj diberitakan oleh Allah, ternyata banyak penduduk neraka adalah wanita. Alhamdulillah. Kasihan saya kata. Masya Allah. Jadi ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Kenapa? Hal yakunna ya Rasulullah, apakah mereka kufur? La yakunnal asir, tapi karena kufur nikmatnya seorang suami. Memang geger mene-mene gawane corona, tapi teleki iso ngomong dengan corona. Sing ngoten corona menika komunitas rondo nakal. Corona komunitas rondo Mempesona Pak. Jadi ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah wanita. Kenapa? Karena sering berani sama seorang laki-laki, seorang suami. Dulu badai cerita 2 perempuan saja, yaitu Fatimah dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Pur, nanti jaminan punya ini acara. Tenaga Islam ini jam setengah jam insyaallah cekak. Yang pertama Fatimah radhiyallahu taala anha. Masya Allah para hadir, Fatimah itu adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling mirip dengan Rasulullah di antara putra putri Rasulullah adalah Fatimah. Kalau pada tanglet dengan kabarnya Fatayat, berapa putra putri Rasulullah? Ayo. Sama. Putra putri Rasulullah ada berapa?
Yang bisa umroh gratis. Sanga apa bulu apa pitu ya? Putra putri Rasulullah. Pitu. Jawab. Pitu. Yang bisa angkat tangan. Yang benar umroh gratis, yang salah ngasih saya uang. Masya Allah, jangan patahnya. Ada. Ngajine urung ngajo. 6 apa 7? 7 apa 6? Iya wong akeh kae. Yang dari Khadijah. Nah, keseng dibalik. Putra putri Rasul yang paling mirip adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib habis duduk dengan Rasulullah pulang. Lalu ditanya, "Wahai putri Rasulullah, ada apa Kang Mas?" Tadi ada sayembara dari Rasulullah, ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Rasul matur, "Tahukah kalian siapa wanita yang paling baik?" Semua sahabat diam, gak ada yang jawab. Begitu langsung Ali taklet kali Fatimah, "Wahai putri Rasulullah, tadi Rasul ada sayembara. Sayembaranya apa? Siapa wanita yang paling baik?" Fatimah jawab, "Oh, saya tahu." Apa? Karena Rasulullah pernah memberi jawaban apa? Wanita yang paling bagus adalah wanita yang paling jarang melihat laki-laki dan jarang dilihat oleh laki-laki. Jadi menurut Rasulullah, wanita yang terbaik adalah wanita yang jarang melihat laki-laki dan jarang dilihat oleh laki. Maka di fatayat kadang kumpulan cepret kalau medek cret selfie di fatayat apa? Masya Allah. Itu kabar Fatimah, wanita yang terbaik adalah yang paling jarang melihat laki-laki dan jarang dilihat oleh laki-laki. Masya Allah. Makanya pantas suatu ketika Rasulullah nangis yang sangat luar biasa. Singkat nih, panjang padahal. Suatu ketika Rasulullah nangis karena apa? Turun firman Al-Quran, "Wa minhum illa wariduha," dan tiada kalian kecuali akan melewati neraka. Rasul nangis. Ya di luar ngomong sendiri apa? Dengarkan ya. Oke. Rasulullah nangis kalau mendengar umatnya akan masuk neraka. Begitu turun ayat itu Rasul nangis yang terseduh-seduh. Abu Bakar masuk, Rasul tetap nangis. Umar masuk, tetap nangis. Ali masuk, tetap nangis. Akhirnya Abu Bakar tahu, obatnya cuma satu. Rasul kalau nangis, kalau datang Fatimah pasti diam. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah yang paling dicinta. Setiap hari pastinya dikunjungi adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena Rasul sedang menangis dan tidak diam nangisnya, maka Abu Bakar dan Umar mengutus Abdurrahman bin Auf, "Kau datang kepada Fatimah. Kalau Fatimah datang, pasti nanti Rasul akan diam." Allahu Akbar. Artinya Abdurrahman datang, ngetuk pintu, "Assalamualaikum ya ahlal jannah, ya ahlal Rasulillah." Abdurrahman bin Auf ketuk pintu memberi salam. Dari dalam Fatimah nanya, "Waalaikumsalam, man fil bab?" Siapa di luar? "Ana Abdurrahman bin Auf, utusan Abu Bakar dan Umar." Dibukalah pintu. Lalu Abdurrahman cerita, "Wahai Fatimah putri Rasulullah, Rasulullah sedang dirundung sangat luar biasa, nangis yang tidak ada hentinya, dan obatnya cuma jenengan. Tolong hidup-hidup papa." Bahasa Indonesia hidup-hidup papa ya. Bahasa Indonesianya hidup-hidup papa apa ya? Laka ya? Sempat orang. Tapi ngerti ya? Ngerti ya? Sempat disempat. Ya. Sempat disempat. Ya. Orang nyambung, cakap sembung. Hidup-hidup papa tolong Fatimah jenengan nemui Rasulullah. Akhirnya Fatimah memakai pakaian yang terbagus, keluar
dari rumahnya masuk masjid, karena kalau mau masuk pintu rumah Rasulullah harus melewati masjid. Begitu masuk masjid, para sahabat takbir, Allahu Akbar, semuanya menangis, heran melihat Fatimah masuk. Kenapa? Satu, jarang melihat Fatimah. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Tapi ternyata subhanallah, pakaian terbaiknya Fatimah itu tambalannya 20 tambalan. Masya Allah, nyacok kok. Jangan turun bu, maka tanah tambalan siji. Orang ngamuk, orang ngapa? Orang kota pelan Jawa tambalan aja kau tunggu. Fatimah tambalannya 20. Itu pakaian terbaiknya Fatimah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, sangat sederhana beliau. Sampai Abu Bakar nangis melihat kondisi Fatimah yang sederhana. Rasulullah senyum sambil berkata, Abu Bakar gak usah sedih. Biarlah Fatimah di dunia semacam itu, tapi dia adalah apa? Sayyidatu Ahlil Jannah. Masya Allah. Fatimah adalah pemimpin wanita besok di surga, termasuk ibunya akan dipimpin oleh Fatimah besok di surga. Allahu Akbar. Pemimpin wanita di surga, ning dunia pakaiannya tambalannya pinten? Pakaian si paling apik. Masya Allah. Sahabat nangis melihat kesederhanaan Fatimah yang sangat luar biasa. Allah Karim. Begitu dahsyatnya. Suatu ketika Bilal radhiyallahu ta'ala. Bilal itu tukang apa nih Rasulullah? Adzan. Iya, tukang adzan. Terus Abu Bakar, Umar, Rasulullah masuk ke rumah Fatimah. Fatimah lagi repot, karo ngadon gandum gawe roti nggo mangan sore, ngene gendong Hasan nangis. Hasan nangis, Husain nangis digendong mari loro repot teman. Sampai Bilal matur, Fatimah, si perkenankan saya membantu jenengan. Apa saya yang nubuk gandum, apa saya yang gendong Hasan dan Husain? Saking sederhananya Fatimah. Allahu Akbar. Bila nangis melihat kondisi Fatimah yang demikian. Suatu ketika Fatimah ngaten jelmo bukan sengaja membuat sakit hatinya Ali bin Abi Thalib. Ali marah, bukannya merah dan tidak mau berkata-kata. Akhirnya Fatimah tahu Ali marah, minta maaf. Berkali-kali minta maaf tapi Ali masih diam. Sampai muter Ali Fatimah itu sambil minta maaf. Akhirnya Ali tidak kuat melihat Fatimah muter dan minta maaf. Lalu Ali berkatakan, sudah saya maafkan kamu Fatimah. Lalu Fatimah keluar menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul matur, Fatimah saya tahu apa yang terjadi. Wallahi Fatimah, seandainya Ali belum memaafkan kamu dan kamu mati, saya tidak mau menyolati kamu. Masya Allah. Fatimah medal badai cerita tentang Rasulullah tentang bapaknya. Ayah, saya baru punya kesalahan kepada suamiku Ali, tapi saya sudah memaaf dan Ali sudah mengampuni, memaafkan. Sebelum cerita Rasul pun ngertos, Fatimah saya tahu apa yang terjadi. Seandainya Ali belum memaafkan kamu dan kamu mati, saya nggak mau nyolati. Kenapa? Begitu dahsyatnya dosa seorang istri terhadap suami. Maka ada hadis, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi zawjaha. Seorang perempuan tidak bisa hubungan langit dengan Allah, ibadahnya tidak diterima sampai wanita itu memenuhi kewajibannya terhadap suami dahulu. Walau kana ala qatabin lam ya'naha idza da'aha. Sampai misalnya kau wanita sudah di atas kendaraan mau pergi, tapi selana ngundang, mama aku pengen aman-aman mak, kudu layani. Padahal sendiri kendaraan. Ya segitunya. Mulanya dosa paling gede itu malam Jumat. Kena. Malam Jumat, si ngelandang ngomong, "Ma, jawabnya mo." Dosa besar. Kata malaikat,
selama malam itu dimurkai laknat oleh para malaikat. Padahal jelas kita kan nyenengan wis paes pan kondangan silanang tangi di bojona kayu mama jitu 5 kudu gelem. Kudu gelem. Kudu gelem. Masya Allah. Segitu menjawab. Allahu Akbar. Itu saya dalam pemahaman. Terus apa bun? Terus apa bun? Ada satu kisah. Fatimah, wow, sinten Fatimah mejang tersurga. Fatimah niku sinten akan menjadi pemimpin para wanita ahli surga. Termasuk ibunya besok atas di bawah pimpinan Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi Fatimah heran. Nate tanglet teng Rasulullah, ya Rasulullah, sinten sih wanita sing pertama kali masuk surga setelah ummahatul mukminin? Rasul, wanita yang pertama masuk surga setelah istri-istrimu niku sinten? Rasul jawab, ada seorang wanita namanya Muti'ah. Itulah wanita yang pertama kali masuk surga. Setelah istri-istriku ummahatul mukminin, baru nanti Muti'ah akan masuk surga. Bukan saya, bukan. Fatimah heran, di singarane Muti'ah sing Fatayat apa dudu si dolen. Nek Fatayat wis payet apa durung si dolen. Dereng lah. Fatayat larangan. 45 Kiai, Fatayat itu. Bun. Muti'ah. Akhirnya nyari informasi endi umay Muti'ah. Ketemu judulnya umay pinggir kota Madinah. Berangkat pagi-pagi. Sahabat Fatimah membawa Hasan. Tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam menjawab, waalaikumsalam. Siapa yang di luar? Ana bintu Rasulullah, saya Fatimah putri Rasulullah. Dari dalam rumah seneng sekali si Muti'ah. Alhamdulillah, rumahku akan kedatangan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dibuka, ya Allah, ternyata Fatimah membawa Hasan. Hasan umurnya 5 tahun. Umurnya pinten? 5 tahun. Ditutup malaikat. Fatimah kaget, loh, kok ditutup? Kenapa Muti'ah? Wahai putri Rasulullah, suami saya sedang pergi. Sementara kau datang membawa orang laki-laki dan tidak diberi izin. Saya belum minta izin ya Fatimah. Heran Fatimah. Ya Allah, sebegitu dahsyatnya. Apa Fatimah marah? Enggak. Karena Fatimah tahu persis. Memang tidak boleh ketika suami pergi, perempuan memasukkan laki-laki siapapun dalam rumahnya. Paham ya? Paham ya? Selain ngelungok, maju tukar kredit atur. Panci itu atau maju kabeh. Kebutuhan. Fatimah kaget. Baiklah, kapan saya datang? Besok saya tak izin dulu sama suami bahwa aku akan datang bersama Hasan. Fatimah kondur. Besoknya datang lagi. Pada pangkat adine sing arene Husain rengek nangis jaluk melu. Jadi Hasan kang Husain digawa ka kabeh. Tok assalamualaikum. Sapa Fatimah? Alhamdulillah. Barang dibuka dan karo Husain. Mohon maaf Fatimah, kemarin saya izin untuk Hasan tok. Lajeng karo Husain, dia bisa. Padahal Husain niku luwih cilik daripada Hasan. Ini. Udah ngerti jawadon. Umurnya kita tahu di bawah 5 tahun, tetap nggak boleh karena belum izin sama suaminya. Masya Allah. Wangsul mali 2 kali. Ya udah besok. Besok akhirnya agak sore Fatimah berangkat dengan Hasan dan Husain. Begitu datang, si Muti'ah lagi sibuk dandan karena suaminya mau pulang. Mohon maaf Fatimah putri Rasulullah, saya sibuk karena suami saya mau pulang. Jam-jam kayak gini biasanya suami saya mau pulang. Mohon maaf saya sibuk tidak bisa menemui jenengan. Wangsul mali pipit niku beti tigo. Ya Allah, gara-gara siap-siap penyambut suaminya balik ke seluruh kasngasab, maka Fatimah tidak bisa ditemui. Don paknya luar biasa. Terus kapan saya kesini? Agak sore lagi Fatimah. Om jemput. Besok datang lagi Fatimah. Yang keberapa? Yang keempat kan?
kali. Agak sore, alhamdulillah suaminya sudah di rumah. Ngomong melepet. Suaminya baru datang, Fatimah ningali mawon. Apa yang dilakukan oleh Mutiah? Kok bisa dia termasuk wanita yang pertama kali masuk surga setelah Ummahatul Mukminin? Ternyata para hadir, begitu suaminya datang, dipersilakan duduk, pakaian ganti untuk mandi sudah disiapkan, langsung matur monggo kamar siram. Bes. Suaminya masuk kamar mandi, Ikut mandi. ikut masuk, botol ikut mandi. Wis ayu, wis dandan. Begitu masuk ngadusi sing jalere. Fatimah edek Allah Akbar. Barang pun ngadusi medal, suaminya monggo pinaringin kamas. Suaminya duduk di depan makanan sudah siap. Sebelum makan, Mutiah masuk kamar, keluar membawa cambuk, lalu matur, wahai suamiku, ini cambuk. Seandainya makanan yang saya hidangkan tidak enak, tidak selalu sesuai dengan selera jenengan, tolong cambuk saya. Aduh sering. Masya Allah. Samonone bu, baru saiki ya. Mentang-mentang wong wadon ngasap, sing lanang balik rada keri, gajan balik pirang. Barang suamine, mah, adus mah, be, adus pikir bi, bapaknya mana adus bi. Kas adus ngopi mah, bi ngopi, karena kopi mana bi. Barang bengi tidur di rumah, be. Kayak bapaknya pas tidur loh. Enggak, sampai segitunya. Mutiah, wahai suamiku, ini cambuk. Kalau memang makananku tidak enak sesuai dengan saya, cambuk dulu saya. Allahu Akbar. Fatimah nangis pulang sambil menyadari ternyata begitu dahsyatnya Mutiah patuh hormat kepada suaminya. Mulanya jenengan silane badhe kontur ya siap-siap. Aripan patayatan ayu mabuwangi, lanang epat kambune PPO. Dasare suwek. Kamare morat-marit, dapura-bura dul, wis kowe jam-jaman. Jangan dong, suami gue pulang dandan yang bagus. Pasti jangan balik patayat kertasnya gitu. Ya kincunan, sing rada abang, sing rada kuning, sing rada hijau. Kayak kartu tahun baru. Tapi untuk suami boleh. Untuk suami boleh. Ajakan metu payun ayune masya Allah, barang silarapan balik ayune naudzubillah. Bun, itu contoh Mutiah pantas karena ta'zimnya, patuhnya kepada suami. Besok Mutiah adalah wanita yang pertama kali masuk surga setelah istri-istri Rasulullah SAW. Pengen apa pengen? Cuk mulai besok sing lanangnya diopeni ya Bu ya. Bu, nih, kalau kasih rahasia, burun. Rasulullah kata nanti, duduk. Hal adullukum ala nisa'i ahlil jannah. Apakah kalian mau saya petunjukkan wanita ahli surga? Bala ya Rasulullah, ini kalau pengen. Satu, al-wadud. Yang kedua, al-walud. Yang ketiga, al-a'ud. Yang pertama al-wadud, yang banyak kasih sayangnya kepada suami, sing eman, sing loman. Sing loman, sing eman. Pokok titenana angger kampung akhiran dane is pokoknya berarti galak-galak. Silarannya mati dini. Al-walud. Yang kedua al-walud, yang banyak anaknya, tidak pernah nolak. Mau aja, siap. Laksanakan. Siapa? Aja mau. Maju jalan. Al-walud, yang banyak anaknya. Yang ketiga al-a'ud. Siapa itu al-a'ud? Yaitu wanita yang apabila menyakiti suaminya atau disakiti suaminya, kemudian malam hari memegang tangannya yang kencang, cek,
dicium sambil matur, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur kecuali kau ridho memaafkan aku. Itu al-aqd. Kalau dia menyakiti suami atau dia disakiti suami, malam hari sebelum tidur pegang tangannya, cek, lalu dicium sambil matur, saya tidak bisa tidur kecuali kau ridho kepadaku dan memaafkan aku. Awas, yang dipegang apanya? Tangan, singkat aja gulunya ya, itu gulunya. Mates dia. Balas dendam. Coba gulunya cok dulu. Tangannya. Cek lalu dicium. Itu ciri-ciri wanita ahli surga. Bisa cek kesana. Saya kira Khadijah. Bu. Khadijah itu wanita yang sudah dapat kapling di surga, sudah dapat tempat di surga. Kenapa? Nih, kalau pengen tahu kenapa Khadijah itu sudah mendapat kapling di tempat yang paling tinggi. Satu, Khadijah ini para hadirin radhiyallahu anha, nek adepan kali Rasulullah kali jalare tidak memulai bicara kecuali Rasul bicara dulu. Jangan ingatan, nek selana jalare ini didugi, nek bedok aja diomongi, prime pak bawange pak, panen beli kopi beli, ngomel aja, jagong tuli grok, dimin wedak, menang tuli, sing lanang ngomong lebih jawab, sing lanang dulu ngomong wis 2 meter ngomongnya. Jadi Khadijah ini kelihatan Pak Bu, Rasulullah belum ngomong, Khadijah diam kendel. Setelah Rasul matur, baru Khadijah matur. Yang kedua, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kalau matur itu volumenya di bawah Rasulullah. Umpamanya Rasulullah volumenya 7, ya Khadijah 5. Aja sampai iki kayak jenengan, sing larang 5 jenengan 10. Luwih sound system. Ember kok. Itu Khadijah. Yang ketiga, catat ini penting. Siapa yang pengen dapat kapling catat. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Tidak mulai bicara sebelum Rasulullah. Jenengan jangan bicara dulu sebelum suamian. Yang kedua, jangan meninggikan suara di atas suami. Yang ketiga, harus tahu persis kebiasaan dan keinginan suami. Suatu ketika Rasulullah ku jagong lenggah gelat, wow, Khadijah paham Rasul agar lenggah yang ngatur berarti pengen dahar nih, paham. Betul usah ditakoni, berarti dahar betul usah. Yang kudu hafal, sing lanang ngapor jagongan jogging kayaknya berarti lagi pengen apa? Kudu hafal. Kebiasaan suami jagung kayak dia berarti tidak kayak dia kudu hafal. Angger sing lanang lagi cengket menang bu aja melu ngomong disuang. Wis sing lanang lagi cengket bojone ngamuk lempar piring siji, ya piring sarak dibuang kabeh ke lanang. Rasul sedang des lenggan. Oh, Khadijah paham. Rasul pengen makan ini. Khadijah matur, ya suamiku, saya tak ke belakang dulu. Khadijah radhiyallahu anha masuk dapur menyediakan makanan. Jibril turun. Matur, ya Muhammad, ukrim alaihi minallah. Muhammad, saya sampaikan salam kepada Allah dan tolong sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dari saya. Dan beritakan gembira kepada Khadijah sudah disediakan kapling di surga yang tertinggi karena patuh kepadamu. Allah tahu kebutuhan Rasulullah, Khadijah sudah disiapkan tempat yang paling tinggi. Allah Akbar. Bu, wawune Fatimah tambalannya pinten? Khadijah itu pinten Bu? 40. 80 telu. Khadijah itu wanita paling kaya. Nah, ada ceritanya. Suatu ketika Rasulullah lagi dilus-lus kali Khadijah. Sirai Rasulullah, kepala Rasulullah. Melihat Rasulullah, ya Allah kasihan betul ini Rasulullah, capek beliau dakwah,
tapi difitnah, dibilang orang gila, dilempari batu, dilempari masya Allah perkara sambil terus. Jangan ngatan bu, nek sing jalanin jangan ngasih film, terus dase di kelas teman anaknya bapak, anaknya bocah-bocah, bapak bocah-bocah, kesel ning sawah, ngatan. Air matanya Khadijah netes, terus Rasul tangi. Khadijah, kok nangis? Apa kau menyesal menjadi istriku? Masya Allah, buatan Rasulullah, saya dulu mulia, saya jual kemuliaan saya untuk Allah dan Rasulnya. Dulu saya kaya, bu, kekayaan Khadijah itu 2/3 kekayaan orang penduduk Mekah. Berapa? 2/3 kekayaan penduduk Mekah itu milik Khadijah. Rasulullah, dulu saya kaya, saya jual kekayaannya untuk Allah dan Rasulnya. Saya ridho ya Rasulullah, tapi tolong nanti ketika saya akan meninggal, saya cuma satu ya Rasulullah minta. Apa istriku? Tolong sorban untuk menutupi jenazahku. Ya Allah ya Karim. Ternyata pakaian Khadijah tambalannya bulu terlalu tambalan. Padahal orang paling kaya. Fatimah binti mau? Ya Allah, orang puluh. Ternyata ibunya lebih dahsyat, 83 tambalan. Dia adalah wanita yang paling mulia besok di surga dan patuh kepada suami. Sebenarnya masih banyak, tapi waktu udah sore. Itu saja kisah. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah patuh sama suami Allahumma. Insyaallah menjadi imra'atun salihah, istri yang salihah, kumpul di surga bersama umat Rasulullah Allahumma. Bu, masalah umrah wonten sing tanglet. Ngopo sing badhe tanglet ngopo nek? Kula travelnya namanya Makfiroh, iki kan niku Makfiroh, iki travelnya kula. Kula mboten badhe promosi isin. Selama ini saya nggak pernah promosi, Bu. Saya ngisi di Polres, ngisi di Muamalah rutin tiap, tapi saya nggak pernah promosi. Tapi alhamdulillah pada ikut semuanya. Kemarin 78 jamaah termasuk isupan sekeluarga di derek kulo. Anggota DPR mulai pimpinan partai fraksi di derek kulo. Keluarga Bapak Indra Bupati di derek kulo. Adiknya suaminya Bupati Bu Ida di derek kulo. Orang Tegal. Kenapa? Saya nggak pernah promosi. Tanya sendiri sama alumni. Jadi kalau saya suruh promosi nggak bisa. So, kalau saya promosi barangkali di sananya ngedabus. Kulo bukan turun promosi, tapi yang bertanglet kulo jawab. Ada. Sebab Makfiroh mengutamakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nih jangan badhe derek Makfiroh, tulung siap-siap kesel, siap-siap capek, tapi dalam ibadah. Wonten ya, ini seketik loh. Saya pernah bawa jamaah. Sebelum ikut saya, pernah ikut travel itu nih. Terus matur, loh, melu mau berita kayak iya kapan waktu gue belajar nih. Saya matur, Bu, jenengan salah. Kalau ikut Makfiroh terus pengen jalan-jalan salah alamat. Makfiroh tuh full ibadah. Sore habis asar ngaji, jam 2 sudah dibangunkan tahajud, habis tahajud renungan malam, lalu nanti sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh zikir pagi. Sampai isyraq sholat 2 rakaat. Lalu kadang-kadang tawaf sunnah bareng-bareng baru ke hotel makan. Asar pengajian lagi terus pengajian. Jadi capek tapi dalam bentuk pengajian. Karena diharapkan orang pulang umroh ada berbeda, ada berubah. Alhamdulillah tengah jengnya kulo begitu toko mas paling sugih biasanya elektronik. Kelambine bu ada tuku pira 20 juta, tasnya harganya 50 juta. Bareng waksul umroh derek Makfiroh berubah total. Mamane jilbaban. Kelambi sing larang-larang duwekna wong-wong, tumbas sing murah-murah. Wonten anggota DPR iki kula cerita mawon anggota DPR. Karena waksul ketua fraksi, kula silaturahim gimana Pak? Kesan dengan ikut Makfiroh, mohon koreksi primer. Aku mesti gustolanya pada melu Makfiroh. Bila bisa nih, iya. Aku makan barang ajuk Mekah, minum jam-jam pahit.
Barang balik paling hotel pahit maning bisa nih pahit ya. Akhirnya Pak tuh lalu pembimbing Ustaz Sam. Ustaz, kenapa aku saya pahit kayak gini? Oh gampang Pak, yang lebih dari dasar daripada Bapak banyak. Terus gimana? Ayo percaya. Untuk di hotel di toteng Masjidil Haram, sholat tobat 2 rakaat, doa dipimpin oleh Ustaznya, minum. Begitu minum, ser enak. Terus nopo waduh, mohon maaf Ustaz, memang saya di rumah tukang minum. Si aneh maling, kabar niku cerita piye Bang niku. Jago ngaten, wong moro-moro ana bocah ireng, glek bocah cilik. Jago durung paku, tulis seret ilang kan. Jago maling seret bisa nih. Aku kira aku sing bisa makan mesti ya tempat. Apa sih ana sing dadi apa beli ya? Maksudnya pati kletek. Bojone mending usah. Tapi begitu pulang tobatan suka pergi kemanapun ada adan pasti mampir di masjid. Sekarang Abu Dhabi setelah ikut Nabi, kenapa tiba sudah diisi dengan kejutan mental spiritual agar pulang membawa makna cinta Rasul dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar datang, tawaf, sa'i, tahalul, selesai, enggak. Eman-eman. Tapi direnung bagaimana cinta Rasulullah, apa makna tawaf, apa makna sa'i, apa makna tahallul, sehingga pulang membawa makna umrohatan mabruratan, umroh yang mabrur. Secara lengkap monggo nyurat tanglet sing punate derek mafiro. Tapi yang perlu cerita panjang lebar di sahabat kalau kedapus. Beda tanglet monggo perlu jawab. Napa? Carane ngene loh tabungan. Mulai tabungan berarti nanti daftar yang pertama adalah bikin paspor. Masalah harga nanti setiap tahun ada program. Tahun ini ada program ini, besok ada tahun. Kira-kira berangkatnya tahunnya kapan? Entah, nanti lihat aja. Jenengan kalau sudah menang Bismillahirrahmanirrahim niat umroh, uang jangan untuk yang lain. Sebab kalau sudah niati untuk umroh atau haji, diniati lain silakan. Banyak kisah orang wis penggawa haji di haji nanti sesuai dikolang kene sidak hilang. Ada sih ngomong, nah dulu kaji ke umroh, iya nggih, wonten tiang Tegulo. Niki wonten komunitas warteg itu daerah Kaligangsa, Karanganyar, Banjaranyar sampai Tegal itu ada 43 warteg. Niku ngederek kula, komunitas warteg. Setiap bulan ada ngaji ngata. Nanti kemarin datang minta Idul Fitri halal bihalal ngata. Kula siap insyaallah. Nah niku ngoten. Komunitas warteg niku badhe umroh nanti 2001 nanti tahun depan. Nggih, tahun 2001. Nanti setiap tahun ada program-program yang saya sampaikan. Yang penting kalau memang jangan sudah niat, jangan untuk yang lain. Akhirnya nopo, Mas, hari dengan takon nyo apakah umroh sebelum haji dengan kesubahan. Jangan kesubahan. Takon terjadi bangun tak dulu, pribon, oh limpah haji, ya wis pada baik. Bahkan Rasulullah sebelum haji umrah dulu. Gini apa nggih? Kalau sebelum haji tidak boleh umrah, mana mungkin Rasulullah umrah dulu? Berarti memang yang afdol adalah daftar haji, terus untuk umrah. Itu yang hartanya banyak dan umurnya masih. Nah si umurnya bisa daftar saiki. Duitnya pas-pasan angkat daftar haji lu bisa umroh. Termasuk Bayu Kulo almarhum niku kulo yuk makan dia diri siapa dari saya suaminya matur Bayu kan belum haji nggak apa-apa haji itu jenengan kulo foto umroh begitu langsung 2 tahun meninggal karena kanker. Coba kalau nggak umroh belum bisa ziarah ke tanah jadi boleh orang umroh sebelum haji boleh ngatan ya. Ada lagi pertanyaan? Caranya nggak? Yang penting kumpulkan dulu. Mulai sekarang kumpulkan datanya kepada saya, nama-namanya. Terus nanti administrasinya KTP, KK dibuat dari sekarang. Sebab yang namanya bikin paspor pun sulit. Sekarang sulit ngantri, panjang sekali bikin paspor. Kata nggih? KTP, KK, akta lahir. Nggih. Itu 3. Serahkan ke belakang. Fotokopinya dulu nggak apa-apa. Nanti saya pelajari.
Terus nanti kalau yang kurang kita revisi. Ya ganti kalau nyuruh sama umat. Nanti yang ngurus ke Dukcapil saya. Oh ini kok salah, akte lahirnya saya perbaiki, cuma perbaiki. Berapa lembar? 1 lembaran dulu aja. Sambil dengan foto kalau ada. Foto berapa? 4 kali 6 2 lembar. Kalau udah kumpulkan ke Ustaz Wajib Rijal nanti datang ke saya. Nanti saya seleksi datanya satu persatu saya periksa nanti. Ya? Ada lagi pertanyaannya? Duh, berapa hari Pak Haji? Umroh tergantung nanti kesepakatan. Ada paket 9 hari, ada paket 12 hari, ada paket setengah bulan. Jadi kan terserah mau paket yang mana. Anarga anaru. Misalkan 9 hari. 9 hari Misalkan yang tahun ini berangkat 23.500 itu 9 hari. Itu yang paket ekonomi. tapi kalau yang 12 hari Ya nanti kan berapa nanti dihitung. Namanya berapa hari, hotelnya berapa, tiketnya nanti dihitung oleh pusat. Kalau sepakat, Ustaz saya pengen yang 15 hari misalnya, ya sampaikan ke pusat nanti dihitung sekian. Yang tahun ini berangkat, tapi kayak Ki Subhan kemarin yang ambilnya bintang 5 itu 28.500.000. Yang berapa hari? Berapa hari itu? Sama 9 hari 10 dengan perjalanan bintang 5 semuanya 28.500. Yang 23 bintang 3 bintang 3 berarti hanya beda hotel. hotel aja, pelayanan sama, mutawifnya sama, ustadznya sama, beda cuma hotel dong. Ibadahnya gratis. Sama. Bayar mabure karo hotel mangan. Si paling murah ke si bintang 7. Masuk angin. 2.000 perak dapat. Sabar, ada pertanyaan lagi? nah, katanya kan kalau yang murah katanya jauh dari hotel. Kalau di Medina Kalau sama, yang mahal katanya dekat. itu hotel, makanya Bu, hotelnya bedanya di situ, bintang 3 sama bintang 5. Kemarin kemudian beda 1 hari dong. Itu di Medina jaraknya sama, ada berdepan hotelnya. Tapi di Mekah agak jauh, sekitar 750-600 meter. Nah, tapi kalau bintang 5 sekitar 100-150 meter. Pembimbing sama, pelayanan sama, agenda sama, kegiatan sama, cuma hotel aja. Meter. Gitu ya. Nah, ada lagi? Untuk ngapunten dalam hal kondisi seperti ini bagaimana Pak Haji? Sementara tutup. Sementara tutup. Sementara tutup. Sampai detik ini haji pun masih belum bisa dipastikan. Berarti kemungkinan nggak ada Bicara kemungkinan nggak bisa. Lihat nanti perkembangan gimana corona. Lo kabarnya apa? Corona komunitas itu dong besar. virus ini jeronya cerah. Nah, itu. Jadi kalau bicara sekarang kita nggak bisa jawab. Ada tanggal berapa Mas? Haji tanggal 9 sama 16 mau berangkat saya ini April. Tapi ya April belum bisa. Mas Haji ada jamaah 3 orang, terus Banyumas total 16 orang mau berangkat April tanggal 16. Ya sampai sekarang belum bisa. Padahal sudah di luar 14 harian. Tapi pelayanannya tetap, begitu dibuka langsung reschedule, daftar ulang langsung. Ada lagi pertanyaan? Ustazah ya? Monggo kalau aturi ingatan apa yang bisa mohon maaf banyak buyunya, paling banyak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.